Kita lanjutin lagi nih review Gozyuger episode ke-11. Episode ini dimulai dengan Rikuo yang sedang berlatih koreografi untuk lagu barunya. Namun, ketenangannya terganggu oleh dua pria yang tiba-tiba muncul dan menuduhnya sebagai penyebab keretakan hubungan mereka. Satu bernama Kawashima yang ditinggal pacarnya karena jadi fans berat Rikuo. Satunya lagi Iwashita, bahkan kehilangan seluruh dana pernikahan karena tunangannya borong merchandise Rikuo, dan mereka datang bukan hanya untuk protes tapi juga menantang Rikuo dalam ring battle. Keduanya berubah menjadi Universe Warrior, Zyuoh Eagle, dan Full Eagle. Tapi sayangnya Rikuo alias Gozyuleon bisa dengan mudah mengalahkan mereka bahkan setelah mereka bekerja sama. Setelah kemenangan itu, Rikuo mengambil cincin sentai mereka dan kembali ceria seperti biasa. Tapi ada satu hal yang dia tidak sadari, ternyata ada seorang pria berpakaian koboi yang mengamati dari kejauhan. Berpindah ke cafe Half Century, para Gozyuger yang tanpa Sumino menerima kotak khusus dari Meguru Osai untuk menyimpan sentai ring mereka. Tentu saja ini promosi mainan baru ya, dan lagi-lagi Meguru Osai diceritain punya peran yang sangat penting ke tim Gozyuger. Obrolan santai mereka tiba-tiba terganggu oleh alunan musik ocarina yang membawa suasana sunyi. Seorang pria misterius masuk dan memperkenalkan diri sebagai Gaia Todoroki, seorang penjinak binatang buas. Ia mengaku sedang mencari makhluk bertanduk satu yang telah mencuri hal terpenting dalam hidupnya. Tak lama kemudian muncul monster baru dari Buraidan bernama Onigoko yang menantang para Gozyuger bermain tag alias kejar-kejaran. Pertarungan pertama pun dimulai. Di sini para Gozyuger tanpa Sumino Henshin dan melawan Onigoko. Game pertama adalah versi klasik dari tag tapi menggunakan tangan ekstra dari tubuh Onigoko. Meski unik, para Gozyuger bisa menghadapinya dengan cukup baik. Namun, permainan berubah drastis ketika Gaia muncul dan berubah menjadi Universe Warrior Gao Red. Ia memperlihatkan kemampuan uniknya One Beast One Performance, teknik yang memanipulasi hewan termasuk Gozyuger sendiri dengan alat musik tertentu. Hoeru bahkan berubah menjadi serigala jinak saat Gaia memainkan kalimba. Tapi belum selesai di situ, Onigoko lalu mengganti permainan jadi off-ground take dan Gaia pun bersiap menggunakan alat musik lain, yaitu tengkorak kuda. Sementara itu, Sumino sedang dalam pertemuan penting, tapi karena efek dari kemampuan Gaia, ia malah bertingkah seperti kuda, lalu keluar ruangan dan menuju pertarungan. Sumino kemudian berubah jadi Gozu Unicorn dan menendang Onigoko sampai kembali ke lokasi pertarungan. Gaia menyusul dan berhasil memenangkan ronde itu dengan bantuan Sumino, tapi Onigoko menolak menyerah dan meminta rematch esok hari. Gaia pun memuji Rikuo karena memiliki potensi sebagai penjinak binatang liar, tapi juga menegaskan bahwa esok hari dia yang akan jadi nomor satu. Cukup menarik melihat hubungan Gaia dan juga Rikuo yang sama-sama pengguna singa ya. Esok harinya, semua pihak kembali bertemu. Kali ini permainannya adalah klasik take dan Buraidan menjadi pihak yang mengejar. Namun Hoeru dengan cerdik membalikkan keadaan. Setelah sengaja tertangkap, dia mengganti aturan main dengan siapapun yang menyentuhnya kini menjadi pengejar. Ini adalah bentuk perlawanan Hoeru terhadap aturan yang mengekangnya. Gaia mencoba mengontrol Hoeru dengan kalimba, tapi Hoeru menolak tunduk. Bahkan Rikuo yang melihat semangat Hoeru jadi ikut terinspirasi. Ia bahkan membantu Hoeru agar tidak dikontrol oleh Gaia. Lalu di sini Rikuo mengganti formnya menjadi Zyuoh Eagle dan Zyuoh Gorilla untuk melawan kemampuan kontrol Gaia. Lalu lanjut menggunakan Full Eagle dan mengeluarkan jurus pamungkas milik Hiba dari Sun Falcon dalam menghadapi Gaia. Di sini Hoeru bertarung melawan Onigoko no One. Di sisi lain, Boket pun muncul ke dalam arena pertarungan dan menghadapi Tega Sword Black dan juga Gozu Unicorn. Setelah berbagai pertarungan yang terjadi untuk pertarungan antara Hoeru dan melawan Onigoko, Hoeru keluar sebagai pemenang dan kekuatan Wolf Decalibur 50 masih terlalu overpower. Di sisi lain, di sini Tega Sword Black pun menang melawan Bow
kaget, tapi belum sempat bernafas lega, tiba-tiba tubuh Onigoko meledak dan dari puing-puingnya muncul No One World bertanduk 1 yang dimaksud oleh Gaia di awal episode. Gaia langsung bereaksi emosional, ia mengenali tanduk itu dan yakin bahwa makhluk itu adalah yang selama ini ia cari. Dalam kilas balik diperlihatkan bahwa makhluk itu berkaitan dengan seorang wanita bernama Runa, sosok penting di masa lalu Gaia. Bakal menarik nih melihat bagaimana masa lalu dari Gaia. Cukup seru juga nih cerita dari Universe Warrior Gao Ranger ini. Mungkin sama menariknya seperti Meguro Osai, ya setidaknya tidak nyimeng ceritanya atau latar belakangnya seperti Tokonatsu ya, ataupun seperti King Oger Universe Warrior. Jadi mari kita nantikan bagaimana cerita dari Gaia ini dieksekusi di episode selanjutnya. Mungkin demikian dulu untuk review Gozyuger episode ke-11. Kalau ada yang kelewat, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten Tokusatsu seperti ini, kalian boleh follow Tokusatsu. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di P-Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.